Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di sini saya akan menjelaskan penyakit tentang tifoid. Langsung saja, tifoid merupakan infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella Enteriella reservoir typhi. Umumnya disebut Salmonella typhi. Jumlah kasus dalam tifoid di seluruh dunia diperkirakan terdapat 21 juta kasus dengan 128.000 sampai 161.000 kematian setiap tahun. Kasus terbanyak terdapat di Asia Selatan dan Tenggara. Data WHO 2018. Tifoid adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhosa. Bercirikan lesi definitif di plak Peyer, kelenjar, mesenterika, dan limpa, disertai oleh gejala demam yang berkepanjangan dan sakit kepala dan nyeri abdomen. Definisi tifoid. Tipus abdominalis adalah penyakit infeksi yang menyerang saluran pencernaan yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhosa. Dengan masa inkubasi hari ditandai dengan demam, mual, muntah, sakit kepala, nyeri perut. Demam tifoid. Enteric fever adalah penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam lebih dari 1 minggu, gangguan pada pencernaan, dan gangguan kesadaran. Yang ketiga, tipus abdominalis. Demam tifoid enteric fever ialah penyakit infeksi akut yang diawali di selaput Leffler, usus, dan jika tidak diobati secara progresif, menyerbu jaringan di seluruh tubuh. Lanjut ke epidemiologi. Infeksi berasal dari penderita atau seorang yang secara klinik tampak sehat tetapi mengandung kuman yang keluar bersama fesesnya atau bersama kemih. Kuman-kuman ini mengontaminasi makanan, minuman, dan tangan. Lalat merupakan penyebar kuman tipus terpenting karena dari tempat kotor ia dapat mengotori makanan. Masa inkubasi sejak terpapar oleh bakteri sampai timbulnya gejala pertama berkisar antara 1-3 minggu, rata-rata 10-14 hari. Etiologi. Bakteri Salmonella typhi batang gram negatif termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Faktor resiko. Kebiasaan jajan di tempat-tempat yang tidak memenuhi syarat kesehatan, lingkungan yang kotor, dan daya tahan tubuh yang terkena tifoid ini rendah. Selanjutnya, patofisiologi tifoid. Salmonella typhi masuk ke dalam saluran pencernaan melalui makanan atau minuman yang tercemar. Sebagian kuman akan mati akibat barier asam lambung, tapi sebagian lagi akan lolos ke dalam usus. Sesampainya di usus, bakteri akan mendung masuk ke dinding usus halus melalui kelenjar yang disebut plak Peyer dan menimbulkan peradangan di sana. Bakteri ini kemudian berkembang biak dalam makrofag plak Peyer tersebut. Lama-kelamaan plak Peyer yang membesar akan menekan dinding usus sehingga terjadi nekrosis dan akhirnya pecah. Akibatnya kuman akan tersebar melalui darah, septikemi ke seluruh organ tubuh. Kuman-kuman musnah dan endotoksinnya keluar, menyebabkan gejala-gejala penyakit. Penularan tifoid yaitu dengan lewat minuman, makanan yang tercemar kuman yang berasal dari penderita tifoid. Lewat tinja, kuman masuk lewat mulut, saluran pencernaan, usus halus, menginvasi mukosa, jaringan limpa usus, Peyer page, hepar, dan limpa, sirkulasi sistemik, menimbulkan demam berkepanjangan. Ada beberapa tingkat, yaitu tingkat pertama, proliferasi sel retikul endotel yang mempunyai daya fagosit dan membentuk sel-sel besar mengandung satu inti yang jelas, monokleus, dan mempunyai sitoplasma yang berlebihan warna merah, eosinofil. Dalam sitoplasma sel-sel ini terdapat kuman atau sisa-sisa jaringan nekrotik dan eritrosit, eritropagositosis.
Sel-sel ini disebut pula sel tipus akibat kerusakan pada susunan retikulus, endotel, sumsum tulang, dan tempat hemopoiesis, maka pembentukan leukosit berkurang. Pelebaran pembuluh darah, hiperemi, leukosit jarang. Bercak-bercak Peyer dan limfonoduli akibat hiperemi dan hiperplasi tampak membengkak dan menonjol di atas permukaan selaput lendir, lamanya 1 minggu. Tingkat 2, nekrosis daripada jaringan limfoid yang membengkak itu dan mengeras seperti kerak dan disebut tingkat kropeng. Tingkat 3, kropeng yang terdiri atas jaringan limfoid nekrotik dilepaskan. Terjadilah tukak atau ulkus. Tukak itu bertempat pada bercak Peyer dan berbentuk lonjong dan memanjang menurut poros usus. Dasar tukak diliputi fibrin yang mengandung leukosit dan jaringan nekrotik. Dan secara mikroskopik tepat makrofag pada semua lapisan usus. Tingkat 4, tingkat resolusi pembersihan atau penyembuhan. Jika terjadi perforasi, tukak sembuh dengan regenerasi mukosa yang sempurna tanpa parut dan stenosis. Tanda dan gejala dari tifoid ini inkubasi 10-14 hari, demam naik bertahap setiap harinya, minggu ke-1 mencapai titik tertinggi, minggu ke-4 demam turun perlahan, biasanya demam tinggi, lebih tinggi terutama pada sore, bisa mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Saat demam tinggi disertai gejala SSP, kesadaran berkabut, meracau hingga koma. Nyeri kepala, anoreksia, nausea, muntah, nyeri ulu hati, nyeri perut, diare, dan obstipasi. Bibir kering, kadang pecah-pecah, lidah kotor dengan putih di tengah, tepi, dan ujung kemerahan. Hepatomegali, kadang-kadang splenomegali. Pada saat ini, sebuah tanda khas demam tifoid yang disebut rose spot, bintik merah muda, biasa terlihat khususnya pada bagian perut, abdomen. Tanda yang juga dapat dijumpai pada daerah dada dan punggung ini akan terlihat memudar bila ditekan. Tanda dan gejala tifoid. Minggu pertama terjadi gejala-gejala hematopoietik sebagai pembesaran limpa, splenomegali, leukopeni, dan berkurangnya atau menghilangnya dari darah-darah sel leukosit, polinukleus, dan eosinofil. Pada minggu kedua, suhu badan akan mengalami remisi harian. Retensi urin cukup sering terjadi. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan gangguan kesadaran, bradikardia relatif, perkusi abdomen, nyeri tekan khususnya di fossa iliaca, tifoid toksit, shock septik, perdarahan dan perforasi intestinal, peritonitis, hepatitis, pankreatitis tifosa, pneumonia, osteomielitis, artritis, miokarditis, perikarditis, endokarditis, pyelonefritis, dan peradangan di tempat lain. Antibiotik untuk tifoid. Chloramphenicol 50-100 mg per berat 50-100 mg per berat badan per hari, oral atau IP, terbagi 4 dosis selama 10-14 hari. Amoxicillin 100 mg per kg per hari, oral atau intravena selama 10 hari. Cotrimoxazole 6 mg per kg per hari selama 10 hari. Pencegahan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Pilih makanan yang telah diolah dan disajikan dengan baik memenuhi syarat kesehatan. Jamban keluarga harus cukup jauh dari sumur, harus sesuai standar pembuatan jamban yang baik. Imunisasi. 3 jenis vaksin tifoid. Vaksin oral TY21A, Vivotif Berna. Vaksin parenteral sel utuh. Vaksin polisakarida tipin
V. alventis, Pasteur Marineux. Izin, sekian dari saya tentang penjelasan tipoid. Mohon maaf bila ada kekurangan. Izin, terima kasih.